Halo semuanya, kembali lagi sama gua di Sabi Motovlog. Hey, Sabi, 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 Sabi. Nah, di Sabi Motovlog kali ini gua ingin yang pertama-tama pengen terima kasih kepada kalian semua yang telah support channel gua dari awal gua muncul ya di tahun 2000, ya baik yang dari tahun 2014 atau 15 ya, baik juga yang dari tahun 2018 ya gitu. Banyak cerita yang udah gue buat di dunia permotoran ini, menjadikan gue bukan orang baru lagi di dunia motor Indonesia ya, permotoran Indonesia ya. Gue juga memiliki banyak teman-teman lama yang dimana mereka itu ya sampai sekarang masih aktif jadi motovlogger ataupun yang udah tidak aktif lagi menjadi motovlogger gitu loh ya. Banyak teman-teman gue ya, mulai dari Lims Moto, terus habis itu Kena Prasetya ya, banyak deh pokoknya, masih banyak lagi. Sorry, rambut gue berantakan, jadi gue harus pakai topi biar nggak terlalu gimana-gimana ya. Nah, biar rapihan. Oke, jadi gue mau terima kasih ke kalian semua ya. Buat kalian yang tahu gue itu sebelumnya pernah ada, ya itu sangat gue apresiasi. Tapi kalau yang nggak tahu sebelumnya gue pernah ada, ya itu nggak apa-apa, karena memang tujuan gue juga bukan buat menjadikan pengakuan gitu loh ya. Gue bukan mencari pengakuan, jadi ya gue bener-bener pure cuma mau buat konten aja gitu dan menyelamatkan nama si Sabi Motovlog ini ya. Karena gue pikir sayang banget, nama itu udah ikonik banget. Kalau misalnya gue pergi dan ninggalin gitu aja, rasanya tuh kayak sayang banget gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue itu beli motor saudara gue ya, si Arvin ya, yang nama YouTube-nya itu Ceker ya. Dengan pertimbangan waktu itu tuh begini ya, sayang banget kan waktu itu dia mau jual motornya ya dengan harga yang lumayan murah pada saat itu ya. Gue bilang sayang banget gitu loh kalau misalnya orang lain yang harus dapetin tuh motor gitu loh. Karena gue tahu banget kalau motor itu motor yang sangat spesial gitu loh. Nah, ya udah akhirnya gue tanpa berpikir panjang, ya udah gue bayarin aja motornya Ceker itu dengan harga yang dibilang sangat murah gitu loh ya. Dan gue perlahan-lahan gue upgrade dari segi aksesorisnya gitu ya. Gue pasangin aksesoris yang mendukung, yang enggak merusak gitu ya, seperti halnya knalpot Akrapovic ya, original. Terus habis itu juga aksesoris penunjang lainnya ya, footstep segala macam. Footstep udah gue berkali-kali ganti segala macam karena gue sibuk mencari yang paling bagus sesuai gitu ya. Dan akhirnya ketemu sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah udah sampai di tahap itu ya. Nama gue pun mulai terdengar oleh anak-anak yang bukan anak-anak orang-orang yang ada di dalam anggota, yang menjadi anggota lah ya, yang menjadi anggota komunitas ya motor tersebut gitu loh ya. Sebelumnya gue tahu K33 itu tergabung di CBR-CBU kan. Nah, terus ya gue pun sekarang ini lagi banyak orang yang deketin gue itu, dia ingin gue berkontribusi lebih ya untuk komunitas gitu loh. Tapi bukan komunitas CBR-CBU nih yang udah ada di sebelum-sebelumnya ya, tapi ini orang-orang K33 ya, cuman K33 doang itu tuh ingin membuat komunitas baru lagi, yang dimana menurut gue itu nggak perlu ya. Itu sangat-sangat tidak perlu, karena menurut gue ya udah gitu loh, orang udah tahu K33 itu ya dari komunitas CBR-CBU ya. Terus kenapa pula ini lu mau bikin komunitas lagi K33, walaupun itu tidak dipermasalahkan juga kalaupun emang jadi seperti itu gitu loh, sama pemilik atau admin dari komunitas CBR-CBU gitu ya.
gitu. Dan gua pun diminta untuk berkontribusi lebih. Ya gua nggak tahu lah kenapa gua yang harus menyuarakan hal ini gitu loh. Tapi abis itu gue tolak mentah-mentah karena menurut gue gini, gue itu ya setelah gue kecelakaan motor itu ya gue itu melewati fase dimana gue kehilangan kepercayaan terhadap teman. Ya gue dulu ada di komunitas Rebel MC ya. Dulu lagi gue namanya tuh Rebel MV gitu ya. Tapi sebelum keruntuhan itu dia namanya Rebel MC. Nah, itu ya Rebel MC masih ada sampai sekarang, tapi ya isinya kita doang gitu yang emang sahabat banget gitu. Nah, itu komunitas itu sampai beberapa sektor gitu loh. Ya. Dari yang Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, semuanya punya yang namanya base camp Rebel. Ya, jadi bener-bener udah sangat masif perkembangannya. Dan gua di situ adalah ketua umum dari Rebel MV pada saat itu. Nah, gua kecelakaan di tahun 2016. Ya, di Oktober 2016 ya. Ya, tepat di bulan ini ya, tanggal 19 ya. Itu berarti kemarin ya. Kalau sekarang kan udah tanggal berapa nih ya? Gitu. Itu tuh ya tadinya memang semuanya pada satu suara gitu, pada doain gue cepet sembuh segala macem ya, sampai akhirnya terdengar desas-desus mau ada orang yang negulingin negulingin pemiliknya nih, pemilik dari Rebel ini, bukan lagi negulingin ketua umumnya ya, ketua umumnya udah sakit kok ya. Nah, mereka itu kayak saling berkubu-kubu gitu loh. Dan ini ada dua orang yang ingin merebutkan kekuasaan pada saat itu, ya. Nah, dua orang ini ada kubu A, ada kubu B gitu loh, ya. Udah tuh ricuh di situ tuh. Nah, sampai akhirnya karena kubu A itu mungkin kayak kayaknya gue nggak bisa ngelawan kubu B nih, ya. Akhirnya dia membuat fitnah dajjal gitu ya. Fitnah dajjal berupa dia memfitnah gue dan Arvin. Arvin itu sebagai pemiliknya kan, pemilik Rebel. Ya, gue sebagai ketua umum. Lah, gue yang lagi sakit pada saat itu gue nggak tahu apa-apa mengenai hal itu. Ya, gue pun bener-bener diancam-ancam, rumah gue bahkan mau dibakar pada saat itu. Ya, gitu. Itu yang gue nggak bisa lupain, walaupun kita udah berdamai segala macam, tapi gue tetap aja nggak bisa lupain, dan hati gue tetap sakit ketika gue mendengar hal itu, gitu loh. Ya. Gua ini banget tuh ya, gue inget banget namanya yang paling gue benci sampai sekarang itu namanya Gorbon ya, Gorbon ya. Dan itu gue nggak tahu itu dia datangnya gimana pada saat itu waktu masuk ke Rebel itu, karena ya bener-bener emang udah diperingati sebelumnya sama temen gue juga namanya Naval Torvi ya, udah jadi selebgram di dunia motor juga dia ya, Naval Torvi ya. Itu emang udah diperingatin sebelumnya gitu loh. Ya udah, tapi kan akhirnya terjadi hal kayak gitu ya. Ya gue yang diancem-ancem begitu segala macem. Gue tadinya nggak mau yang namanya minta maaf gitu. Lah, orang gue nggak salah, ya gue ngapain minta maaf. Sampai akhirnya daripada kita kayak gini-gini terus, ya udahlah gue mengalah gitu loh. Arvin sih yang punya ide seperti itu. Kita minta maaf aja udah. Kita akhirnya di-invite tuh di grup mereka itu ya, para pembelot-pembelot itu tuh. Kita di-invite di grup mereka itu, kita dicaci maki abis di situ. Ya. Wah, itu paling mantep itu udah kayak gitu tuh. Ya menurut gua jadinya tuh mereka nggak dapet Rebel juga ya, karena Rebel juga udah runtuh ya, karena ada perpecahan dua kubu. Terus habis itu ya mereka juga ya nggak dapat apa-apa sebenarnya, tapi mereka mungkin ya udah terlanjur lah, udahlah habisin aja gitu ya. Ya biasa bocil-bocil gitu ya, gimana ya, ganggu memang ya. Nah udah akhirnya kita kayak seakan-akan mengaku salah ya, padahal gue juga nggak tahu sampai sekarang salahnya ada di mana sih, kok bisa sampai kayak gitu loh ya. Akhirnya ya gue mengaku salah, Arvin mengaku salah, teman-teman yang lain juga mengaku salah. Ya akhirnya udah gitu loh ya. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang apakah mereka masih ngomongin kita di belakang segala macam, kan kita juga nggak tahu gitu loh ya. Nah makanya ketika ada salah satu temen gue namanya Bro Ilham ya,
bilangin ke gue seakan-akan dia mengajak gue untuk membuat komunitas K33 gitu ya, yang terpisah dari CBR-CBU. Menurut gue ya gue menjelaskan hal itu aja ya, pengalaman gue dan trauma gue terhadap komunitas gitu loh ya, bahwa lu itu riding sama gue, lu bukan komunitas apa-apa, tapi lu itu temen gue percaya sama lu. Ketika gue riding sama orang itu, gue tuh sangat percaya sama orang itu gitu loh. Lu itu gue percaya gitu loh, makanya lu bisa masuk ke circle gue. Tapi kalau gue nggak percaya ya gue nggak bakal masukin lu ke circle ke circle gue gitu loh ya. Jadi pengalaman masa lalu itu, trauma masa lalu itu yang akhirnya membuat gue kayak berpikir 2 kali setiap ada yang namanya komunitas gitu loh ya. Jadi mohon maaf sekali nih ya rekan-rekan semua ya, termasuk Bro Ilham juga di sini. Mungkin kedengarannya selfish sekali gitu ya, terlalu mementingkan diri sendiri. Tapi kan lagi-lagi ya, kita tuh emang harus belajar dari pengalaman gitu loh. Dan orang itu punya yang namanya trauma itu susah untuk hilangnya, susah untuk sembuhnya ya. Jadi mohon ada pengertiannya aja gitu ya. Karena lagi-lagi gue sebenarnya pakai K33 itu cuman untuk kepuasan diri sendiri aja, bukan untuk gengsi-gengsian, untuk gue ikut komunitas segala macem ya. Enggak seperti itu. Dan di YouTube gue juga banyak yang komentar bahwa sampai menduga-duga lokasi tempat tinggal gue gitu loh, yang gue nggak nyangka banget ya bisa sampai kayak gitu. Kok gue bisa diteror sampai kayak gitu loh ya. Jadi gue menghimbau ke semuanya ya, bahwa gue ini ya hanya ada di YouTube gitu loh ya. Kalian hanya bisa melihat gue di YouTube gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya gue lagi di jalan spotted segala macem, beberapa kali sering sih gue ngalamin hal itu waktu gue lagi demen-demennya naik motor itu ya. Gue kemana-mana naik motor segala macem, itu pasti gue adalah yang spotted gitu ya, Bang Sabi. Tapi ya menurut gue ya udah, kita cukup bertugur sapa ketika kita bertemu. Tapi ya lu nggak perlu tahu ya gue tinggal di mana ya, gue tuh gimana orangnya, gue itu siapa. Kalian nggak perlu tahu itu semua ya. Jadi ya menurut gue ya, kalau lu bisa masuk gitu ya, bisa seneng dalam dengan konten gue, ya silahkan dinikmatin aja gitu loh ya. Kalau enggak ya nggak usah nggak usah ngulik-ngulik lebih jauh segala macem gitu ya. Jadi menurut gue semua tuh ada batasannya lah ya. Kita juga butuh privasi satu sama lain gitu loh ya. Makanya yang komentar-komentar kayak gitu biasanya gue nggak jawab gitu loh, gitu guys ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena gue kayak terlalu selfish, tapi itulah pengalaman masa lalu gue yang dimana membuat gue belajar dan membuat gue gue tuh ada sisa sedikit trauma. Jadi menurut gue itu cukup gue aja yang ngalamin. Semoga kalian juga tidak mengalami hal tersebut gitu ya. Dan gue pun minta maaf yang sebesar-besarnya kalau gue tidak bisa menjadi ya temen yang baik gitu ya, karena gue selalu menolak untuk diajak gabung komunitas segala macem gitu ya. Semoga next time-nya kita masih bisa berteman lagi gitu loh. Oke, jadi sekian aja dari gua ya. Bang, kapan lagi video motovlognya ya? Gua tadinya hari Minggu pagi ini tadi kalau pada mau San Mori nih gua bikin video motovlog perdana lagi nih ya, setelah PPKM, karena kan memang udah longgar banget nih PPKM nih. Jadi ya gue mau bikin video lagi, mau bikin vlog lagi, tapi karena memang pada nggak bisa, mungkin baru minggu depan gue bikin motovlog lagi gitu ya. Gitu aja ya guys. Jadi stay tune terus channel gua, jangan kapok nonton channel gua. Semua orang punya masalahnya sendiri, semua orang punya hak untuk menolak, hak untuk diam dan lain-lainnya. Oke? Jadi sekian aja dari gua Sabi dari Sabi Motovlog. Gua pamit. Bye bye.